Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, kembali lagi dalam program PD IPARI Kabupaten Bangkalan dalam podcast guide Gerakan untuk Inspirasi Dakwah dan Edukasi. Pada saat ini kita kedatangan dua tamu yang fenomenal dan juga viral, tentunya viral di komunitas masing-masing ya mas-mas ini, yaitu yang pertama yaitu tamu kita yang luar biasa dari pemuda Muhammadiyah, yaitu Mas Rianto. Assalamualaikum Mas Rianto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan tokoh kita yang luar biasa yang tidak kalah viralnya, bahkan cenderung identik dengan pemikiran liarnya, yaitu yaitu Mas Sa'dullah, yaitu Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pada kesempatan kali ini kita tepat berada di peringatan Sumpah Pemuda, yaitu tanggal 28 Oktober 2025. Nah, kita akan berbincang santai terkait dengan apa sih Sumpah Pemuda itu. Monggo persilakan, bisa dari unsur NU atau mungkin dari unsur Muhammadiyah. Kami persilakan. Dari Mas Rianto dulu mungkin. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Di mana pertemuan ini sangat menginspirasi sekali bagi kita dan mungkin bagi para pemirsa sekalian. Kalau menurut pandangan kami yang ada di Pemuda Muhammadiyah, kami memang tidak hanya sampai pada tanggal atau tahun itu saja, tetapi kita terus bergerak memperkarsai generasi-generasi muda yang pada titiknya yaitu terjadi pada tanggal 1 bulan Oktober juga, yaitu pada tahun 1965 kalau tidak salah, itu kami itu membentuk sebuah gerakan yang dimana gerakan itu kami namakan sebagai gerakan Kokam. Ya, yaitu Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah. Kenapa hal itu kita cetuskan juga? Karena pada saat itu terjadi kegonjang-ganjingan tentang perebutan ideologi, dalam hal itu adalah negara kita, yang akan dilakukan oleh PKI pada saat itu. Sehingga kami perlu membentuk yang namanya sebuah organisasi yang dimana itu merupakan organisasi sayap dari kami, yaitu memang turunannya adalah sebagai representasi dari Pemuda Muhammadiyah, yang dimana Kokam itu bergerak memang memberangus gerakan-gerakan PKI pada saat itu, membantu para tentara Republik Indonesia atau TNI, Tentara Negara Republik Indonesia pada saat itu. Sehingga Kokam banyak ikut andil di dalamnya dalam memberantas gerakan PKI pada saat itu. Sehingga pada saat ini pun kita masih eksis dalam membela negara tercinta kita ini. Itu mungkin sejarah singkat akan gerakan tentang bagaimana pemuda itu harus memang tetap ada untuk negeri ini. Ya, terima kasih, luar biasa. Berarti gerakan Muhammadiyah itu pada waktu itu tergerak atau terkenal dengan istilah gerakan Kokamnya, begitu para pemuda Muhammadiyah. Nah, sekarang kita bertanya pada pemuda Ansor. Nah, kira-kira kalau dari Muhammadiyah tadi terkenal dengan Kokamnya, gerakan dari Ansor kira-kira pada waktu itu terkenal dengan apanya? Ansor sudah berdiri, bahwa sebelum itu Bansar itu sudah berdiri, kemudian akhirnya ada Ansor. Pastinya sama, tidak jauh beda dengan sejarah Muhammadiyah. Kita dua organisasi ini ya sama tujuannya ke Pancasila, toh walaupun secara ideologi agak mepet-mepet, ada ketidaksamaan ya Mas Unto. Artinya tujuannya sama untuk tujuannya tetap sama ya. Pada waktu itu ya. Tapi yang kedua organisasi ini termasuk NU sama juga, kita juga sama dalam mendirikan Bansar atau tujuannya Bansar. Di tahun 1965 pada waktu gencar-gencarnya PKI, kita juga ikut andil memberangus, kita juga terlatih, kita juga satu instruksi oleh Kiai untuk memberantas yang namanya PKI. Tapi berbicara hari ini Sumpah Pemuda itu kan ada satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Kita lebih memikirkan bagaimana negara ini utuh, tidak tercerai berai.
Karena Indonesia terdiri dari beberapa pulau yaitu yang disebut dengan Nusa. Terus dari berbagai bangsa, terdiri dari suku dan golongan. Jadi dari bahasa juga berbeda. Indonesia salah satu bangsa yang memiliki berbagai bahasa, banyak bahasa, tapi alhamdulillah kita disatukan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Hari ini NU atau yang di bawah naungan Ansor, di bawah naungan NU tetap membina pemuda-pemudi agar satu, tetap mengedepankan toleransi, kedua yang mendebatkan kebersamaan atau ukhuwah Islamiyah kita. Seperti itu. Ya, Terima kasih. menarik sekali. Jadi untuk saat ini, kalau dulu perjuangan itu dari Muhammadiyah terkenal dengan gerakan kokamnya, kalau mungkin dari unsur NU itu kita tahu dengan resolusi jihadnya begitu. Nah, ketika itu dikaitkan dengan era sekarang, kira-kira apakah masih relevan untuk berjuang ini? Karena penjajahan untuk zaman sekarang ini bukan kita menghadapi secara fisik, tapi ideologi yang liar dan lain sebagainya. Bahkan sebuah istilah itu sempat muncul di kalangan para pemuda saat ini. Bagaimana jam tangan itu branded dan mahal, tapi tidak bisa mengukur waktu dengan tepat. Bagaimana belajar itu mudah, kadang kampus itu ada di depan mata, tapi guru semakin tidak dihargai. Nah, kira-kira kalau menurut versi masing-masing, bagaimana peran Muhammadiyah dalam mengakomodir bahwasanya bagaimana pemuda Muhammadiyah itu tetap punya semangat juang, dan juga dari unsur Ansor ini tetap juga pemudanya punya semangat juang. Mungkin dari NU dulu, dari Ansor. Dari NU berbicara semangat hari ini, visi dan misi ya, tidak lepas dari semangat Sumpah Pemuda. Satu yang sangat membekas hari ini adalah bahasa. Bahasa tidak ada, jarang negara yang punya satu bahasa. Walaupun punya bahasa nasional, tapi itu jarang. India saja dalam satu cuplikan film Anak yang Hilang, yang ketemu 20 tahun kemudian, itu menghilangnya gara-gara dia untuk nanya alamat tidak bisa. Karena satu gitu ya? lain sudah bisa bahasa. Di Cina ada dikumpulkanlah film untuk film Mandarin. Pernah ke Cina? Film, Iya. digabungkanlah beberapa aktor dan itu mereka pada akhirnya pakai bahasa Inggris karena gitu ya. lain bahasanya. Bahasanya. Nah, hebatnya lagi orang Indonesia yang cindo untuk ke Malaysia, maka ketika ditanya, yang cindo tuh heran, yang Cina, yang Malaysia juga heran. Kenapa? Kok bisa orang Cina Indonesia tidak paham bahasa Mandarin, lebih paham bahasa Indonesia? Yes, iya. Artinya apa? Dalam segi bahasa kita tetap. Kedua, budaya hari ini memang kalau penjajah itu kan sebutnya apa? Penjajah. Kolonialisme. Kolonialisme itu kan tujuannya untuk menghilangkan budaya asli dan memilih budaya para penjajah. Makanya semangat itu tetap ada. Makanya ada istilah jika ingin menghancurkan sebuah bangsa, coba hapuskan sejarah dari anak mudanya dan lupakan dari leluhurnya, itu saja. Dan hari ini Ansor tetap contohnya kita tetap sejarah masa lalu kita buka, bukan kita tidak bisa move on, biar pemuda itu tahu bahwa dulu pernah terjadi seperti ini, maka kita harus seperti ini. Maka Ansor beberapa sebelum negara ini goncang-ganjing di antara 1150 sampai 60 itu kan ada pergolakan pergolakan pemberontakan terhadap bangsa. Apa penyebabnya? Maka itu kita tetap hukum. Tidak boleh hilang yang nama identitas bangsa kita ini. Kita ini kan bangsa yang versi ketimuran. Yeah. Contoh hari ini orang lebih memilih berzina ketimbang dipoligami. Orang berzina biasa, tapi orang poligami luar biasa itu. Luar biasa, bagaimana ini? Menjadi cemooh. Oh, gitu ya. Padahal berzina itu haram. Iya. Sedangkan Poligami itu halal gitu ya. kan seperti itu. Mari kita luruskan itu gitu. Luar biasa kebiasaan di luar. Ya, oke, terima kasih. Menarik sekali ya. Selanjutnya kita dengar dulu dari jawaban dari pemuda Muhammadiyah ini terkait dengan perjuangan untuk saat ini kira-kira. Ya, kalau mencermati dari pertanyaan host, di mana apa sih peran kita untuk generasi selanjutnya? Karena kita sudah memperingati Sumpah Pemuda pada saat ini adalah merupakan yang ke-97 tahun kalau tidak salah seperti itu. Apa peran kita dalam
melestarikan pemuda ini. Karena kita sudah sama-sama tahu bahwasanya Subhanul Yaum Rijalul Ghad itu adalah pemuda hari ini kita merupakan pimpinan masa depan. Kita akan tetap memberikan edukasi seperti apa yang telah dilakukan oleh the founding father kita, bahwasanya kalau dulu kita mungkin bisa membedakan antara Muhammadiyah dengan NU, ya dimana kalau di NU itu terkenal dengan pondok pesantrennya, yang dimana kitab kuning yang selalu mereka ajarkan. Kemudian di Muhammadiyah terkenal dengan pendidikan yang modern yang memang melalui bangku-bangku sekolah. Itu hal dulu. Tetapi sekarang ini sudah tidak ada perbedaan, karena di NU juga sekarang metode pendidikannya itu juga menggunakan papan tulis dan bangku-bangku. Sementara juga di Muhammadiyah itu sekarang pondok pesantren juga sudah puluhan yang ada di negeri ini. Betul. Jadi itu merupakan sebuah upaya kita, usaha kita, bagaimana kita tetap ingin melestarikan. Kalau kita mengingat kekuatan terbesar dalam bangsa ini, ketika Bung Karno itu mengatakan, siapkan saya 10 pemuda, maka saya akan guncang dunia. Itu kita akan tetap jalankan sampai kapanpun itu akan kita lakukan, karena di tangan pemuda-pemudi inilah ya harapan bangsa ini akan terus eksis, akan terus maju, sehingga rongrongan-rongrongan yang akan datang dari luar itu, kalau kita bersatu para pemuda-pemudinya, baik itu pemuda Muhammadiyah dan pemuda Ansornya atau yang lainnya, maka kita akan memiliki keyakinan Indonesia ini akan tetap tumbuh. Nah, terima kasih, luar biasa, Masya Allah. Gantinya? Bung Tomo Gantinya Bung Tomo. Iya. Iya, luar biasa perbincangan kita pada saat ini. Mungkin satu saja pertanyaan untuk panjenengan semua selaku tokoh muda pada saat ini. Ya, berbicara masalah NU dan Muhammadiyah, tentunya seperti dua sayap yang sangat besar, pengaruhnya sangat besar ketika berbicara tentang Islam di Indonesia. Saya membayangkan bagaimana seandainya dari Muhammadiyah dan NU ini sama-sama mengepakkan sayapnya, bersayap sampai ke tujuan, sampai tujuan itu meninggi sekali. Nah, tentunya tidak meninggalkan kekhasan dari organisasi masing-masing. NU dengan tradisionalnya, Muhammadiyah dengan kemodernannya. Nah, kira-kira bagaimana menurut dua tokoh ini, dua sayap yang berbeda itu bisa mengepakkan sayapnya bersama-sama untuk menuju tujuan yang tinggi, tentunya untuk negara kesatuan Indonesia. Dari mana dulu? Ya, silakan. Baiklah, apa yang sudah disampaikan tadi itu sebenarnya sudah kita merupakan menjawab pertanyaan-pertanyaan barusan ini, di mana memang kita ya untuk mengepakkan sayap kita ini ya secara bersama-sama. Tentunya kalau dari kami ya di Pemuda Muhammadiyah itu setiap kali pertemuan atau ada event-event apa itu semuanya kita akan mengangkat tema yang namanya pemuda negarawan. Jadi, kenapa hal tersebut kita gaungkan terus-menerus? Karena kita pemuda itu harus memang tidak bisa dipisahkan dengan yang namanya negara. Kita tidak akan merongrong yang namanya sebuah keutuhan dalam negara kita ini. Sehingga kita terus berusaha, berupaya gimana dua sayap tadi itu, pemuda Muhammadiyah maupun pemuda Ansor ini terus melangkah. Kami dari pimpinan pusat sampai pimpinan ranting pun itu selalu bersinergi, di mana kita ya baik itu kita bincang-bincang melalui warung kopi atau seperti apa, itu tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah bagaimana eksistensi dari hubungan kita yang sudah ditanamkan dari sejak dulu itu tetap terjalin sampai kapanpun itu, atau bahkan insya Allah tidak akan sampai Indonesia ini bubar. Oh, tapi berarti tetap di balik layar NU dan Muhammadiyah ini tetap harmonis ya. Selanjutnya mungkin jawaban dari hari ini pemuda Ansor dan pemuda Muhammadiyah lebih banyak mencari kesamaan daripada perbedaan. Kita bergerak bersama, ya sama-sama satu meningkatkan kualitas masing-masing dari pendidikan, terus juga perang kita hari ini kan narkoba, judi online yang membuat pemuda hari ini jatuh, dan itu perang kita bersama untuk para pemuda. Intinya begini Bu,
Ansor dan Muhammadiyah hari ini dan NU hari ini atau pemudanya Ansor dan pemuda Muhammadiyah sudah tidak ada perbedaan. Perbedaan itu sudah dilewati, tapi kita mencari persamaan. Karena bersatu itu lebih indah sesuai dengan Sumpah Pemuda kita. Siap. Terima kasih luar biasa pemirsa, perbincangan dengan dua narasumber dari tokoh muda yang sangat luar biasa pada kesempatan kali ini. Selamat berjumpa kembali dalam program yang terbaik dari PD IPADI Kabupaten Bangkalan dengan program Podcast Guide, gerakan untuk inspirasi dakwah dan edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.